Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga tetap diberikan rahmat sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidakkah adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Dan 10 mereka sembuh semuanya. Tapi hanya satu yang kembali tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Bagi orang Israel atau di mata orang Israel, orang Samaria adalah kaum pendosa. Maka mereka tidak bergaul dengan orang Samaria. Mereka memandang sebelah mata. Tetapi justru orang-orang yang dipandang sebelah mata inilah, yang dianggap orang berdosa inilah, yang tahu bersyukur akan apa yang ia terima dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua setiap hari mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Pertanyaan buat kita, apakah kita selalu bersyukur setiap hari? Ataukah tunggu ada mujizat baru kita bersyukur? Ataukah tunggu ada persoalan baru kita datang kepada Tuhan? Kita harus selalu bersyukur, Bapak Ibu. Rasa syukur membuat kita bisa menerima semua situasi yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Karena ketika kita mengeluh, kita tidak mendapatkan apapun. Keluhan demi keluhan tidak menghilangkan persoalan kita, tapi hanya menghilangkan kedamaian dan sukacita kita hari ini. Maka rasa syukur membuat kita mampu menghadapi setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu menggembirakan maupun yang menyedihkan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari sikap orang Samaria ini. Dia kembali untuk memuliakan Allah. Tidak hanya kembali. Dalam kisah tadi dia berlutut. Dia menyembah.
Sungguh luar biasa. Mari, setiap hari kita diajak untuk datang kepada Tuhan, menikmati belas kasih dan kerahiman Tuhan. Mari kita berlutut di hadapannya. Mari kita menyembah dan memuliakan Dia. Ketika Dia disembuhkan, Dia datang berlutut, Dia menyembah Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mari Bapak Ibu, kita berjuang untuk selalu datang kepada Tuhan kapanpun. Karena hanya Dialah yang mengetahui segala-galanya tentang kita. Dan kalau Anda masih bisa bertahan dan hidup hari ini, itu karena berkat dan belas kasih dari-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang melakukan perjalanan. Berkatilah perjalanan mereka. Berikanlah mereka rahmat kesehatan. Biarlah mereka boleh tiba di tempat tujuan mereka masing-masing dengan selamat. Berkatilah mereka, agar dimanapun mereka pergi dan mereka berada, mereka selalu mempunyai hati yang berbagi dengan orang lain. Hati yang selalu mengasihi siapapun yang mereka jumpai. Terima kasih Tuhan. Berkatilah juga semua orang yang saat ini sedang mendekatkan diri kepadamu dengan cara mereka. Rangkul mereka Tuhan, agar mereka semakin mengimani Engkau. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.